Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Kita jumpa kembali dalam renungan pagi ini. Mari kita berdoa. Allah yang empunya hak atas kehidupan kami, pagi ini kami mengucap syukur bila nafas itu masih mengalir dari hidung kami, dan mata kami masih melihat segala sesuatu, telinga kami masih mendengar banyak hal. Itu tanda bahwa Engkau tetap mengizinkan kami untuk melakukan banyak perkara hari ini. Tuntunlah kami agar segala perkara yang kami lakukan, kami tahu berasal dari pimpinan Tuhan sendiri bagi kami. Ya Roh Kudus, tuntunlah kami di dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amin. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, renungan pagi ini berjudul Dipuaskan dan Disegarkan Tuhan. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Yeremia 31 ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Sebab aku akan membuat segar orang yang lelah, dan setiap orang yang merana akan kubuat puas. Saudara, ada banyak perkara yang membuat orang menjadi lelah. Baik lelah secara fisik, lelah secara mental, maupun lelah secara rohani. Mungkin bila lelah secara fisik, dengan beristirahat 30 sampai 60 menit, tenaga kita dapat dipulihkan kembali. Atau mereka yang lelah jiwa, cukup mendapatkan hiburan, nonton film, dengar musik, bercengkerama dengan orang-orang yang mereka sayangi, dapat mengembalikan kembali semangat untuk hidup. Tetapi apa kabar bila mereka lelah secara rohani? Saudara-saudara, satu-satunya kelelahan rohani hanya dapat diatasi dengan berjumpa dengan Sang Pemilik hidup. Yesus berjanji pagi hari ini dalam pembacaan kita, "Aku akan membuat segar orang yang lelah." Lelah apa? Saudara-saudara, seringkali iman kita bertarung dengan kenyataan-kenyataan. Ketika Tuhan berkata jangan takut, namun serangan ketakutan berulang kali datang, membuat saudara dan saya bisa saja lelah. Ketika Tuhan memesankan jangan marah pada orang yang berbuat curang, mungkin sekali dua kali kita bisa menahannya, tetapi pada kesempatan-kesempatan berikut bisa saja kita tidak bisa menahannya. Karena apa? Kita lelah. Saudara-saudara, Tuhan tidak mengizinkan kita kalah pada kelelahan rohani. Dia justru ingin memberi kepada kita kekuatan agar kita bisa menang secara rohani. Karena rohani yang segar dan kuat dapat menaklukkan semua keraguan, semua kebimbangan, semua ketakutan, bahkan semua tipu muslihat yang kegelapan tawarkan. Namun kalau kita sedang lelah, dengan mudahnya kita jatuh ke dalam berbagai macam perangkap dosa. Itulah gunanya renungan pagi yang membuat kerohanian saudara selalu disegarkan dan selalu dibekali. Kalau fisik saja butuh sarapan pagi, maka rohani juga membutuhkan asupan rohani yang kuat agar kita sanggup menghadapi apapun. Tuhan pun berjanji bahwa setiap orang yang merana akan kubuat puas. Saudara-saudara, banyak orang di dunia ini merana. Merana karena apa? Ada dua jenis merana, saudara. Pertama, merana karena kesalahan sendiri. Kedua, merana karena mempertahankan kebenaran. Orang yang merana karena kesalahan sendiri digerogoti oleh dosanya sendiri. Dosa dan kesalahan yang ia terus lakukan membuat ia tidak berdaya, sehingga dosa-dosa lain dan kesalahan-kesalahan lain mengepungnya, dan ia pun merana. Tetapi Tuhan tidak biarkan orang itu terus merana karena dosa. Jalan pertobatan membuat orang terlepas dari dosa yang membuat ia merana, dan ia pasti mendapatkan kehidupan yang disegarkan dan diselamatkan oleh Tuhan.
Sementara mereka yang merana karena mempertahankan kebenaran, merana karena penderitaan, merana karena difitnah, merana karena terus dianiaya. Sesungguhnya kalau mereka terus percaya kepada Tuhan, di tengah-tengah situasi mereka yang penuh dengan tekanan, mereka masih bisa tampil sebagai pemenang. Karena apa? Karena Tuhan tidak membiarkan orang yang merana hancur. Justru diberi kebenaran, diberi firman Allah, supaya ia puas. Bertahun-tahun Yusuf karena difitnah oleh saudara-saudaranya, difitnah oleh istri Potifar, dia merana di dalam penjara. Tetapi Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan mengubah situasinya dari merana ke menara, dan dibuat Tuhan Yusuf menjadi puas. Demikian firman Tuhan, biar menjadi kekuatan buat kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, pagi hari ini kami percaya janji-Mu. Apapun situasi kami, tidak sanggup melawan kekuatan-Mu yang bisa membuat kami dari orang-orang yang lelah menjadi segar, dari orang-orang yang merana menjadi puas. Kami mengimani perbuatan Tuhan yang besar. Sertai kami sepanjang hari ini di dalam anugerah-Mu. Biarlah berkat-Mu tercurah atas kami semua. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian kini dan selamanya. Amin. Selamat beraktivitas di hari Selasa 13 September 2022. Shalom.